Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja Toraja, Jemaat Satria Kasih, edisi Jumat 24 Juli 2026. Mari berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang menaikkan puji dan syukur untuk napas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami di pagi hari ini. Untuk mengawali aktivitas kehidupan di pagi hari ini, ya Tuhan, kami rindu untuk membaca, merenungkan akan kebenaran-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa melalui Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami semua untuk mengerti apa yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini, sehingga menjadi suluh pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, ya Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 menjadi perenungan kita pada saat ini. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu merasa sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Amin, firman Tuhan. Yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini disimpulkan dalam satu tema, Tuhan setia. Para murid Yesus pernah mengalami pengalaman pelayanan yang amat menyakitkan. Ketika salah seorang di antara mereka melakukan pengkhianatan, Yudas Iskariot, yang selama ini bersama-sama melayani dengan Yesus, justru menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20, diceritakan bahwa para murid sangat kecewa atas peristiwa itu. Namun mereka tidak larut dalam kekecewaan. Mereka berkumpul dan berusaha melanjutkan pelayanan dengan memilih orang yang akan menggantikan Yudas. Melalui perkataan Petrus Rasul, para murid diingatkan bahwa semua itu tidak terjadi di luar rencana Tuhan, bahkan telah dinubuatkan.
menjadi bahan perenungan bagi kita bahwa sejak awal gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Gereja sejatinya persekutuan orang-orang yang lemah, tetapi senantiasa dipimpin oleh Tuhan yang setia. Karena itu, tak heran jika dalam kehidupan jemaat sekarang pun kita bisa mengalami kekecewaan. Begitupun dalam keluarga, tongkonan, bahkan dalam pelayanan gereja. Kadang ada perkataan atau tindakan yang melukai hati dan melahirkan kekecewaan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu semua tidak akan menghentikan pekerjaan Tuhan. Ia terus berkarya agar persekutuan itu tetap hidup. Yang terpenting adalah bagaimana orang percaya tetap menjaga persekutuan. Para murid tidak bubar karena kekecewaan itu. Mereka tetap berkumpul, berdoa, dan melanjutkan pelayanan. Karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan, dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab yang menentukan perjalanan gereja bukan kelemahan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan yang selalu memimpin umat-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur melalui firman-Mu pada saat ini, karena kami diingatkan kembali tentang betapa setianya Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Sama seperti saat Petrus berdiri di tengah-tengah para murid. Kami tahu Engkau tidak membiarkan umat-Mu berjalan sendirian tanpa arah. Bahkan mau mengingatkan kami tentang Yudas, bahwa manusia itu bisa gagal, manusia itu bisa berkhianat, dan bisa mengecewakan. Seringkali kami juga begitu, kecewa dengan keadaan atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Namun melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan, mau membuktikan bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami untuk menjalani setiap anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa Tuhan senantiasa setia menolong, menguatkan kami menjalani setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang senantiasa menjadi penghibur bagi keluarga yang sedang berduka, menguatkan mereka sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Tuhan juga yang terus memberikan semangat kepada mereka, menguatkan mereka, sehingga hari demi hari melalui perawatan dari medis, dari keluarga yang diterima,
boleh mendapatkan pemulihan semata-mata karena daripadamu. Pun pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia. Berkatilah mereka di dalam kehidupannya, karuniakan hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Tuntunlah langkahnya ya Tuhan, agar setiap apa yang menjadi harapan mereka boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang mereka emban di dalam keluarga, pekerjaan, masa muda, bahkan di tengah-tengah pendidikan. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat daripadamu, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami boleh kami naikkan di tengah-tengah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan opa oma di tengah-tengah kehidupannya dalam masa tua. Biarlah kasih setia-Mu menjadi sumber kekuatan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka terus merasakan kasih yang asalnya daripadamu. Seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Inilah menjadi ungkapan syukur kami, pengharapan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.